Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala lakum fil Qur'anil Karim wa rasulahu bil hudani Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin kharajan nas minaz zulumati ila nur aw siratin mustaqim rahmatan lil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang yang mulia ini Allah masih mempertemukan kita di rumah Allah ini. Betapa banyak hari ini saudara kita, mereka disibukkan dengan hartanya, mereka disibukkan dengan anaknya, mereka disibukkan dengan pekerjaannya, bahkan mereka hari ini disibukkan dengan penyakitnya. Mereka terbaring di rumah sakit mendengarkan suara azan. Tapi apalah daya, Allah beri mereka sakit. Hari ini Allah memberikan kepada kita keimanan, kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbahnya khatib mengingatkan kita semua, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dunia sampai akhirat kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata, "Aku tidak khawatir jika kalian menjadi orang susah." Rasul pernah mengatakan, "Aku tidak khawatir kalau kalian menjadi miskin. Yang aku khawatirkan jika dunia ini dibentangkan untuk kalian." Kalau kita susah kaum muslimin, apa yang bisa kita lakukan? Tetapi ketika dunia ini dibentangkan oleh Allah untuk kita, maka apapun bisa kita lakukan. Mau yang baik bisa kita lakukan, mau yang tidak baik bisa kita lakukan. Maka Rasul tidak khawatir kalau kita susah. Yang dikhawatirkan Rasul ketika kita ini dibentangkan dunia untuk kita. Suatu saat kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Nuh alaihissalam selesai membuat kapal, maka terjadilah banjir yang begitu besar. Ketika di bahtera banjir yang luar biasa itu, tiba-tiba Nabi Nuh alaihissalam melihat seorang manusia yang mulutnya itu mirip dengan sapi. Maka Nabi Nuh bertanya kepada makhluk itu, "Siapa engkau?" Maka makhluk itu menjawab, "Saya adalah iblis." "Kenapa engkau bisa masuk ke dalam kapalku ini?" Apa kata iblis kepada Nabi Nuh? "Wahai Nuh, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka rahasiaku terhadap engkau dan umat engkau. Ada 5 perkara Nuh, tapi saya bisa menyebutkannya cuma 3.
Yang dua itu adalah rahasiaku, kata iblis kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika iblis itu berbicara, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Nuh, yang tiga perkara itu engkau tidak perlu. Yang engkau perlukan dua perkara itu. Maka Nabi Nuh dan iblis itu negosiasi, maka terjadilah kesepakatan bahwasanya iblis itu mengatakan dua hal dan menyimpan tiga hal. Karena dua hal ini adalah betul-betul rahasiaku, kata iblis kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu berkata kepada iblis, apa rahasia engkau terhadap kami? Apa kata iblis kaum muslimin? Yang pertama, Nuh, jika ada di dalam diri manusia sifat iri, hasad, dengki, maka aku mudah melemahkan iman manusia. Jika ada di dalam diri kita sifat iri hati, dengki dan hasad, maka iblis itu mudah melemahkan iman kita. Ketika orang berlebih, kita tidak senang. Ketika orang naik pangkat, kita tidak senang. Ketika orang banyak harta, kita tidak senang. Maka sifat seperti itu kaum muslimin adalah sifat iri hati, dengki dan hasad. Kenapa dengan iri hati, hasad dan dengki itu engkau bisa melemahkan kami, wahai iblis? Apa kata iblis kepada Nabi Nuh kaum muslimin? Wahai Nuh, sesungguhnya dosa yang pertama yang aku lakukan itu adalah iri hati terhadap Adam alaihissalam. Karena aku iri terhadap Adam, maka Allah melaknatku dan mengusir aku dari surga. Maka Nabi Nuh bertanya lagi kepada iblis, apa yang kedua? Maka iblis mengatakan, kalau ada yang kedua ini pada diri manusia, maka aku mudah melemahkan iman seseorang. Kata iblis, jika ada sifat rakus dalam diri manusia, maka aku mudah melemahkan iman seseorang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan sifat rakus dalam diri kita kaum muslimin. Ketika Nabi Isa alaihissalam sedang berceramah dia, tiba-tiba datang beberapa orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata mereka? Wahai Isa, kami tidak perlu ceramah engkau, kami tidak perlu tausiah engkau. Yang kami perlukan adalah harta, uang, tahta. Kalau ceramah, untuk apa kami dengarkan kalau hidup kami susah? Kata pemuda itu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka apa kata Nabi Isa kepada mereka? Kalaulah harta yang membuat kalian senang, tunggulah aku sore nanti. Maka ketika di sore hari kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tiga pemuda ini menemui Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa menunjukkan kepada mereka, di ujung sana ada sebuah goa. Goa itu sudah tertutup dengan batu. Di dalam goa itu banyak harta peninggalan raja-raja terdahulu. Jika kaya, jika harta yang membuat kalian senang, ambillah harta tersebut. Keesokan harinya kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, mereka bertiga mulailah memukul batu itu dengan penokok dan lain sebagainya. Maka ketika siang hari kaum muslimin, terbukalah pintu goa tersebut. Memang betul apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak harta, banyak peninggalan harta raja-raja terdahulu. Karena hari sudah siang kaum muslimin, perut mereka lapar. Maka satu orang mengatakan, biarkan saya yang membeli nasi di pasar. Ketika satu orang ini membeli nasi di pasar kaum muslimin, maka muncul sifat rakusnya dalam hati mereka. Apa kata pemuda tersebut? Kalau saya racun mereka berdua yang ada di dalam goa, tentulah harta ini akan menjadi milikku semua. Maka ketika sampai pasar kaum muslimin, mereka pemuda itu membeli nasi, kemudian nasi itu diracun. Apa kata pemuda yang berdua di dalam goa tersebut? Bagaimana harta ini kita bagi menjadi dua? Bagaimana caranya? Ketika satu orang tadi yang membeli nasi, ketika dia masuk ke pintu goa, kita pukul kepalanya sampai mati.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah pemuda tersebut yang membeli nasi itu ke dalam goa. Lalu mereka berdua memukul pemuda tersebut sampai mati. Setelah mati kaum muslimin, karena perut mereka lapar, maka makanan nasi yang sudah diberi racun itu dimakan oleh mereka berdua. Akhirnya apa yang terjadi kaum muslimin? Ketiga-tiganya mereka tidak bisa menikmati harta tersebut. Kenapa? Karena ada sifat rakus dalam diri mereka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW sedang bermuzakarah di rumah salah satu pemuda Ansor, tiba-tiba datang iblis kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau bisa hadir ke sini? Kata iblis, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka rahasiaku terhadap engkau dan umat engkau. Salah satu pertanyaan Rasulullah terhadap iblis itu, bagaimana kondisimu ketika kami ingin bersedekah dan bersedekah? Rasul bertanya kepada iblis kaum muslimin, bagaimana kondisimu ketika kami ingin bersedekah dan bersedekah? Apa kata iblis? Ketika seorang manusia ingin bersedekah, maka akan kami munculkan dalam hati mereka sifat rasa ketakutan. Ketika kita ingin bersedekah kaum muslimin, maka dimunculkan dalam hati kita sifat rasa ketakutan. Takut harta kita habis, takut anak kita tidak makan, takut pekerjaan kita tidak ada. Sehingga dengan rasa ketakutan itu kaum muslimin, kita tidak jadi bersedekah. Itulah yang diwasiatkan, itulah yang disebutkan oleh iblis terhadap Rasulullah SAW ketika kita ingin bersedekah. Lalu Rasul bertanya lagi, bagaimana seandainya kondisi kalian ketika kami bersedekah? Ketika kita bersedekah kaum muslimin, maka iblis itu mengatakan seolah-olah tubuh kami dipotong menjadi tiga. Ketika kita bersedekah kaum muslimin, maka seolah-olah tubuh iblis itu dipotong menjadi tiga. Maka kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Iyyakum wasuha, iyyakum wasuha, iyyakum wasuha. Apa kata Rasulullah? Jauhilah oleh kalian sifat kikir, jauhilah oleh kalian sifat bahil. Kenapa kata sahabat? Karena kebanyakan orang dahulu celaka disebabkan bahil dan kikir mereka. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya hari ini kita dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah, jangan pernah kita bahil, jangan pernah kita kikir, dan hilangkan sifat ragus dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.